Laboratorium Forensik atau Lab4 Polda Jatim periksa tempat kejadian perkara atau TKP atas insiden ambrolnya perosotan Kenjeran Park yang terjadi Sabtu, tanggal 7 Mei tahun 2022 sekitar pukul 13.30 WIB dan sejumlah saksi. Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur memeriksa sejumlah saksi atas insiden ambrolnya seluncuran waterpark Kenjeran, Surabaya, pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022. Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP Anton Elfrino Trisanto mengatakan, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan sejak kemarin. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab dari ambrolnya seluncuran waterpark Kenjeran, termasuk potensi pidana akibat peristiwa yang menyebabkan 17 anak dan remaja jadi korban. Sampai saat ini, kami sudah mewawancara 5 saksi yang ada di sini, maksudnya di waterpark Kenjeran. Kemudian juga masih melengkapinya dengan bukti-bukti lain, termasuk berkoordinasi dengan Lab4 Polda Jatim, kata Anton di Surabaya, pada Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Ia menyebutkan, tim Lab4 dari Polda Jatim akan datang ke lokasi waterpark Kenjeran, dan pada hari ini, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022 masih melakukan olah TKP untuk memastikan bahan pembuat perosotannya yang sudah dimakan usia atau rangkanya. Oleh sebab itu, penyebab dari ambrolnya seluncuran air ini masih menunggu hasil dari tim Lab4 Polda Jatim. Lantaran proses penyelidikan masih berlangsung, wahana permainan air di sisi Surabaya Utara itu akan ditutup sementara waktu sampai proses penyelidikan dan penyidikan tuntas, tegasnya pada awak media. Sebelumnya, wahana perosotan di kolam renang Kenjeran Park Surabaya ambrol pada Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022 siang. Terjadi insiden ambrolnya perosotan Kenjeran Park dan mengakibatkan sejumlah pengunjung terempas dari ketinggian sekitar 10 meter. Sebanyak 17 orang dilaporkan luka-luka dalam kejadian itu. Satu di antaranya bahkan diduga mengalami cedera otak. Sementara sejumlah orang lain menderita patah tulang kaki dan tangan. 8 orang di antaranya dirawat di RSUD Dr. Sutomo sedangkan 8 orang lainnya lagi dirawat di RSUD Dr. Suwandi. Sementara itu untuk pasien yang sudah dibolehkan pulang dari RSUD Dr. Sutomo ada 1 pasien. Begitu juga 4 orang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Suwandi. Tim media Indopos.com Surabaya melaporkan. TKP dari sisi Lab4. Yang pertama kita akan lakukan cek konstruksinya, apakah masih layak atau sesuai dengan spek atau tidak. Yang kedua kan kita lihat bahannya sudah mengalami fatigue atau kelelahan bahan atau sudah mengalami deformasi atau belum, nanti kita lihat di TKP. Hasil dari olah TKP sementara tadi belum bisa kita lihat, Mas, karena baru anak-anak baru bekerja di lapangan. Itu kan kabarnya robek, Pak. Itu apa? Ya nanti kita lihat, Mas. Nanti kita buktikan robeknya kenapa. Oh gitu. Gitu. Memang betul robek, tapi robeknya itu karena apa? Mari kita lihat. Katanya kemarin sudah dilakukan apa itu? Validasi untuk kelayakan oleh pihak. Benar? Iya, nanti kita cek di lapangan. Makanya kalau di sisi lab itu harus kita lihat dulu dengan secara laboratorium. Baru kita bisa bicara. Nanti kita lihat bahannya, kita bawa ke lab, kita cek betul apakah masih layak dipakai atau tidak. Apa sudah mengalami kelelahan bahan atau belum. Bahannya fiber itu kuat, Mas, tapi tidak tahan terhadap panas misalnya. Kan harus kita cek seperti itu. Oh gitu. Ya. Apakah sudah mengalami penyangganya, yang rusak itu sebenarnya penyangganya atau fibernya. Kan kita harus lihat nanti secara teknis di lapangan. Kondisi pengecekan sudah turun ya? Lagi berjalan, Mas.
Sekarang lagi berjalan, tim lagi bekerja, kami datang 2 tim teknis yang bertanggung jawab terhadap konstruksi, dan yang 2 tim bahan dan metalurgi yang bertanggung jawab terhadap kualitas bahan sampai hari ini. Berapa hari Mas? Apanya? Pengecekan ini di TKP? Hari ini selesai, nanti kita bawa bahannya ke lab. Yang dibawa apa aja, Dan? Belum Mas, Belum, ya? kita masih bekerja, tim lagi bekerja di dalam. Kalau kasus-kasus seperti ini biasanya apa Mas? Apa? Sebelumnya barangkali ada kasus kayak Kan variatif Pak. Setiap ke TKP mempunyai ciri masing-masing, tidak bisa kita generalisasi. Cukup ya? Ya. Cukup.